warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ja'ala qalama lil kitaba wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wa ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga kita masih bertemu di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Di tempat yang mulia pula dan bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada penuntun umat, pemimpin dunia akhirat yang akan memberi syafaat di hari kiamat. Ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang berhasil membawa umatnya dari masa kezaliman menuju masa kejayaan Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya berceramah dengan judul keutamaan membaca Al-Quran. Al-Muslimina wal-Muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita umatnya untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bagi umat Islam, Al-Quran juga menjadi pedoman hidup dan obat hati manusia. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala yang berlipat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sedang satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Satu huruf yang kita baca sama dengan satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan. Lalu, bagaimana jika kita membaca Al-Quran berayat-ayat sampai khatam Al-Quran? Tentu pahalanya sangat berlipat. Al-Muslimina wal-Muslimat rahimakumullah. Keutamaan yang kedua, membaca Al-Quran mendatangkan kebaikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana hadis tersebut
bagi siapapun yang belajar membaca Al-Quran dengan lancar maupun belum lancar atau masih terbata-bata di dalamnya, namun masih berjuang dalam melanjutkan bacaannya. Sesungguhnya ia akan memperoleh 2 kebaikan dari 2 pahala, yakni pahala sebab membaca dan pahala karena susah payahnya yang mampu ia lawan demi membaca Al-Quran. Lalu, keutamaan yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, iqra'u Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamatu syafi'an li ashabihi." Artinya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat." Banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Tetapi dengan mengetahui beberapa keutamaan Al-Quran, alangkah meruginya jika kita meninggalkannya. Karena keutamaan itu sangat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Mari kita luangkan waktu kita untuk membacanya, walaupun 1 ayat dalam sehari. Karena yang terjadi di zaman sekarang, umat manusia lebih mementingkan HP-nya dibanding Al-Quran. Lebih sering memegang HP-nya dibanding Al-Quran. Dan lebih sering membuka HP-nya dibandingkan Al-Quran. Padahal yang akan menjadi penolong di hari akhir nanti bukanlah HP yang sering kita jaga itu, tetapi Al-Quran lah yang akan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi kita semua. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup dari ceramah ini, ada 1 kutipan dari Mahfuzon. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.